Oke, halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada nggak jelas, nggak keren, nggak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Asli nak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan dapat transferan 2 miliar. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Film ini menceritakan tentang Dr. Strange yang bertemu dengan seorang gadis yang bernama Amerika, di mana gadis ini berasal dari multiverse atau dimensi lain. Strange pun akhirnya mengembara ke beberapa dimensi lainnya demi mencari kitab Pisanti untuk menyelamatkan kekacauan yang terjadi di semua dimensi. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja ceritanya. Di awal film, diperlihatkan Strange bersama seorang gadis berlari dikejar oleh sesosok monster. Mereka berlari ke arah sebuah kitab yang bernama Kitab Pisanti. Bukan Susanti ya. Namun, monster yang mengejar mereka sangatlah kuat, sehingga Dr. Strange pun kewalahan dan merasa tak sanggup lagi untuk menghadapinya. Sehingga Strange pun meminta gadis itu untuk menyerahkan kekuatannya, meskipun nyawa gadis itu sebagai taruhannya. Namun, saat Dr. Strange berusaha mengambil kekuatan gadis itu, tiba-tiba si monster tadi menusuk tubuh Strange sampai menembus ke dadanya. Lalu monster itu juga menangkap gadis itu. Namun, dalam keadaan terdesak, tiba-tiba gadis itu membuka sebuah portal yang membuat dirinya terlempar ke dimensi yang lain. Dan tiba-tiba Dr. Strange pun terbangun dari bobok cantiknya. Strange pun berpikir kalau kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi. Setelah mandi dan juga gosok gigi, ia pun pergi menghadiri pernikahan mantan bebeknya yaitu Christine Palmer. Meskipun dalam hatinya ia masih belum bisa move on dari cinta pertamanya, namun dia terpaksa harus rela melepaskannya demi kebahagiaannya. Seperti sebuah lagu, kalau cinta tak harus memiliki. Karena Strange sadar dengan profesinya saat ini sebagai ahli supranatural atau istilah kata penyihir atau istilah kata dukun, sehingga bisa berpotensi menyeretnya ke dalam bahaya. Ente kadang-kadang ente. Di tengah acara pernikahan, Strange tiba-tiba mendengar suara keributan dari arah luar. Dengan sok keren, ia pun memakai jubahnya dan terbang ke arah keributan tersebut. Di sana ia melihat sosok monster gurita yang sedang mengamuk di tengah jalanan kota. Dr. Strange pun langsung menghadapi monster itu. Tiba-tiba terlihat seorang wanita terjatuh dan Strange pun menggunakan jubahnya untuk menyelamatkannya. Alangkah terkejutnya Dr. Strange, ternyata gadis itu adalah gadis yang sama yang ia temui di dalam mimpinya tadi. Diketahui gadis itu bernama Amerika Chavez. Ya iyalah, karena ia orang Amerika. Coba kalau orang Garut pasti namanya Ai. Saat dalam keadaan bingung, tiba-tiba monster itu menyerangnya hingga membuat Strange tak sadarkan diri. Beruntung, Wong dengan gesit menolong Amerika dari lilitan tentakel monster itu. Ia pun berusaha melawan monster itu dan menyelamatkan Amerika di saat Strange masih tak sadarkan diri. Saat Wong terdesak, jubah Strange bergerak dengan sendirinya dan langsung membawa Amerika ke atas gedung. Dan akhirnya Dr. Strange pun sadar dan langsung membantu Wong untuk menghadapi monster gurita itu. Dengan bekerja sama dengan Wong, Strange mengeluarkan sihir berupa rantai api yang mengikat tubuh si monster dan akhirnya berhasil mengalahkannya dengan mencolok matanya. Setelah mengalahkan si monster, Strange lalu menginterogasi Amerika untuk menanyakan siapa ia sebenarnya. Amerika pun akhirnya menjelaskan kalau monster tadi memburunya karena ia memiliki kemampuan untuk membuka portal dan memasuki multiverse atau istilah kata dimensi yang lain. Dan memberitahukan Strange bahwa kejadian yang Strange alami dalam mimpinya itu adalah benar terjadi. Namun itu adalah Dr. Strange dari dimensi yang lain. Dan tujuan monster tadi mengejar Amerika adalah untuk mengambil kekuatannya untuk diberikan kepada masternya. Namun Amerika tak tahu siapa sosok yang disebut master. Yang ia tahu untuk mengalahkan si master, mereka membutuhkan sebuah kitab yang bernama Kitab Pisanti.
Karena Strange dan Wong masih ragu dengan ucapannya, akhirnya Amerika pun membawa mereka ke suatu tempat dan diperlihatkan mayat Strange dari dimensi yang lain. Setelah percaya dengan apa yang Amerika katakan, Strange pun akhirnya menguburkan mayat itu. Amerika kemudian dibawa ke sebuah tempat yang paling aman untuk melindunginya. Tempat itu bernama Kamar Taj. Scene beralih dengan diperlihatkan Wanda yang terlihat sangat bahagia bersama kedua putranya. Namun sayangnya semua kejadian tersebut hanyalah sebuah mimpi. Saat sedang berkebun di halaman rumahnya, Wanda dihampiri oleh Strange. Dr. Strange meminta bantuan Wanda untuk membantu Amerika yang selalu dikejar monster. Namun tanpa disadari, Strange telah membocorkan sesuatu yang seharusnya menjadi rahasia karena diketahui Wanda adalah sang master yang telah mengirim para monster untuk menangkap Amerika. Wanda mengambil sebuah kitab yang bernama Darkhold dan berubah menjadi Scarlet Witch, dan percaya dengan kekuatan Amerika bisa membuatnya bersatu kembali dengan kedua anaknya. Strange pun berusaha menyadarkannya kalau kedua anaknya itu hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh dirinya sendiri karena ia frustasi setelah kematian Vision. Namun Wanda tak peduli dengan apa yang Strange katakan. Wanda justru meminta Strange untuk menyerahkan Amerika kepadanya. Setelah kejadian itu, Strange kembali ke Kamar Taj. Ia meminta bantuan Wong dan semua penyihir lainnya untuk bersiap-siap bertarung melawan Wanda. Tak berselang lama, Wanda pun datang dengan ditandai gulungan awan yang hitam. Strange berusaha bernegosiasi dengan Wanda, namun Wanda yang tetap dengan keinginannya untuk mengambil Amerika justru langsung menyerang Strange. Beruntung Wong dan semua murid di Kamar Taj berhasil membuat sebuah perisai yang melindungi seluruh sudut Kamar Taj. Karena tak bisa menembus perisai yang telah mereka buat, Wanda menggunakan kemampuan tipu dayanya untuk melemahkan konsentrasi salah satu murid. Dan ternyata usahanya itu berhasil. Dan dengan marah Wanda pun menyerang secara membabi buta. Sehingga akibat serangan itu membuat banyak murid yang mati terbunuh. Dan beberapa yang selamat pun berusaha untuk melarikan diri. Strange pun berhasil menahan Wanda dengan menggunakan sebuah jebakan berupa labirin kaca. Namun dengan kekuatannya, Wanda berhasil mematahkan jebakan tersebut dengan memanfaatkan pantulan cermin. Strange dan Wong pun sekarang menjadi benteng terakhir untuk menghadapi Wanda. Strange dan Wong berusaha menyerang Wanda dengan semua kekuatan yang mereka miliki. Namun dengan mudah Wanda membalas serangan mereka berdua dan berhasil mengalahkannya. Dan kejadian yang sama pun terulang. Dalam keadaan terdesak, lagi-lagi Amerika berhasil membuka portal dimensi yang membuatnya bisa melarikan diri. Strange berusaha menahan serangan Wanda yang diarahkan kepada Amerika, namun Strange justru ikut terlempar dan menjelajah ke dimensi lain bersama Amerika. Setelah berhasil mendarat di salah satu dimensi, Strange meminta Amerika kembali membuka portal dimensi karena Wong masih terjebak di sana bersama Wanda. Namun sayangnya Amerika mengatakan bahwa ia belum bisa mengendalikan kekuatannya dan menjelaskan kekuatannya tersebut tiba-tiba muncul saat ia berada di dalam kondisi terdesak saja. Akhirnya Strange dan Amerika pun berusaha mencari Dr. Strange lain yang tinggal di dimensi itu, berharap mereka mendapatkan bantuan untuk mendapatkan kitab Visanti dan bisa mengalahkan Wanda. Alangkah terkejutnya Strange saat mengetahui Dr. Strange di dimensi tersebut sudah tewas saat bertarung melawan Thanos. Di tempat tersebut Strange bertemu dengan Mordo. Di sana Mordo mengatakan kalau sebenarnya Wanda bisa melintasi dimensi lain jika menggunakan kitab Darkhold dengan merasuki tubuh Wanda di dimensi tersebut, di mana kekuatan ini disebut dengan kekuatan Dreamwalk. Namun tiba-tiba Strange dan Amerika merasa pusing karena sebenarnya diam-diam Mordo telah meracuni mereka berdua. Tak lama kemudian Strange dan Amerika tersadar dan terkurung dalam sebuah penjara kaca. Strange pun diborgol dengan kekuatan sihir sehingga tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan tiba-tiba di hadapan Strange muncul Christine yang mengaku bertugas untuk meneliti mereka berdua. Tak lama kemudian Mordo datang dan membebaskan Strange.
Mordo lalu membawa Strange ke hadapan sebuah kelompok superhero yang bernama The Illuminati, yaitu orang-orang yang telah memerintahkan Mordo menangkap Strange. Para anggota The Illuminati diantara lain adalah Mordo, Kapten Carter, Black Bolt, Kapten Marvel, Reed Richards yang merupakan pemimpin Fantastic Four dan juga pemimpin X-Men, yaitu Profesor X. Reed menjelaskan kalau Dr. Strange di dimensi mereka adalah orang yang sangat egois karena sendirian melawan Thanos dan justru membahayakan superhero yang lainnya. Dan kedatangan Strange ke dimensi mereka membuat keseimbangan menjadi terganggu. Namun Strange menjelaskan kalau ada bahaya yang jauh lebih besar dari hal tersebut, di mana Wanda akan datang dan menyerang mereka semua. Namun seolah menganggap remeh, mereka pun mengatakan kalau Wanda sama sekali bukan ancaman bagi mereka karena mereka bisa dengan mudah mengalahkannya. Scene berganti kepada Wanda yang berhasil melakukan ritual dan berhasil merasuki tubuh Wanda yang ada di dimensi yang sama dengan Dr. Strange. Namun selagi Wanda sibuk dengan mimpinya, salah satu murid Kamar-Taj nekat mengorbankan dirinya untuk menghancurkan kitab Darkhold dan mengakibatkan Wanda kembali terbangun dari ritualnya. Tentu saja Wanda sangat marah karena hal tersebut. Lalu Wanda memaksa Wong untuk membawanya ke Gunung Wundagore, yaitu sebuah kuil suci untuk melanjutkan kembali ritualnya. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya sampai di kuil terlarang tersebut. Mereka berdua pun lalu disambut oleh monster-monster penjaga kuil. Monster tersebut pun tunduk kepada Wanda. Karena tak ingin ritualnya diganggu lagi, Wanda pun melemparkan Wong sampai keluar kuil. Setelah itu, Wanda kembali melakukan ritual Dream Wall. Setelah berhasil merasuki Wanda di dimensi lain, Wanda langsung pergi menuju tempat Amerika. Ia rela melakukan apapun agar bisa mendapatkan Amerika sampai nekat menyerang markas The Illuminati. Semua superhero kecuali Mordo dan Profesor X langsung pergi menghadang Wanda. Profesor X memberitahukan kalau kitab Pisanti yang sering cari ada di sana. Namun Mordo justru marah dan menyerang Strange. Strange justru memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan borgol yang ada di tangannya, lalu memasangkan sebelah borgol tersebut ke lengan Mordo, sehingga mereka berdua kehilangan kekuatan dan bertarung dengan mengandalkan kekuatan fisik saja. Keempat superhero di Illuminati berusaha berbicara dengan Wanda dan memintanya menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah mufakat. Namun Wanda tak menggubris saran dari mereka dan langsung membantai Black Bolt dengan menghancurkan kepalanya. Lalu setelah mengalahkan Black Bolt, Wanda menghancurkan tubuh Karet Reed dan hanya menyisakan dua superhero lainnya, yaitu Kapten Marvel dan Kapten Carter yang bersamaan menyerang Wanda. Namun dengan mudah Wanda berhasil mengimbangi perlawanan mereka dan justru berhasil membunuh Kapten Carter dengan perisainya sendiri. Kapten Marvel pun mengeluarkan serangan lasernya, namun Wanda dengan mudah berhasil mengalahkannya. Kapten Marvel pun terpental dan lalu tertimbun sebuah patung berukuran besar. Ih, ngeri. Wanda yang sedang berjalan masuk ke dalam markas menemukan Christine yang berusaha membebaskan Amerika. Karena sel penghalangnya tak terbuka, Amerika berusaha meninju sel kaca tersebut sampai retak. Profesor X yang mengetahui hal itu pun berusaha melawan Wanda dengan cara mencoba merasuki alam bawah sadar Wanda dan berusaha membebaskan jiwa Wanda yang terjebak di dalam pikirannya. Namun sayangnya sang profesor tak sanggup menandingi kekuatan Wanda dan akhirnya maut di tangan Wanda. Kembali kepada Amerika dan Christine yang ternyata berhasil keluar dari sel yang menahannya tadi. Dan akhirnya Strange pun berhasil menemukan mereka. Lalu kemudian mereka bergegas pergi ke tempat kitab Pisanti berada. Wanda yang mengetahui hal tersebut mengejar mereka dari belakang, namun Strange dengan segenap kemampuannya berusaha menghadang Wanda, dan akhirnya mereka pun tiba di depan pintu tempat kitab Pisanti disimpan. Lalu mereka pun akhirnya berhasil membuka pintu tersebut, dan ternyata di dalamnya mereka terhubung dengan alam penghubung antar dimensi. Mereka bertiga berhasil melompat ke tempat kitab Pisanti berada. Strange berhasil mengambil kitab tersebut, namun Wanda tiba-tiba datang ke sana dan langsung menyerang Strange sampai terjatuh. Akibat serangan Wanda tadi menyebabkan kitab Pisanti hangus terbakar sebelum Strange sempat menggunakannya.
Wanda kemudian merasuki pikiran Amerika dan berusaha membuka portal dimensi untuk menyingkirkan Dr. Strange dan juga Christine. Kemudian Wanda pun membuka portal dimensi yang lainnya untuk membawa Wanda ke kuil terlarang. Setelah sampai di kuil itu, Wanda pun akhirnya bangkit dari mimpinya dan bersiap menyerang seluruh kekuatan Amerika. Di tempat lain, Strange dan juga Christine terjebak di dimensi yang lain. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari Dr. Strange yang ada di dimensi itu. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan Strange penghuni dimensi tersebut. Namun sayang, Strange yang ada di dimensi itu ternyata memiliki sifat yang jahat. Dan terlihat ia memegang kitab Darkhold yang bisa digunakan untuk membuat ritual Dreamwall. Strange jahat itu menawarkan akan memberikan kitab Darkhold dengan syarat Strange harus menyerahkan Christine kepadanya. Namun Strange tak mau melakukan hal tersebut sehingga membuat Strange jahat pun marah. Lalu terjadilah pertarungan antara kedua Strange yang cukup sengit. Dan Dr. Strange berhasil mengalahkan Strange yang jahat dengan menyerangnya sampai menancap di pagar halaman rumahnya. Setelah berhasil mendapatkan kitab Darkhold, Strange pun langsung melakukan ritual untuk membangkitkan mayat Strange yang ada di dimensi yang lain. Strange pun meminta Christine untuk melindungi tubuhnya dari para roh jahat yang akan berusaha untuk menyerang Strange. Hal ini karena jiwa Strange akan berusaha merasuki mayat Strange yang ada di dimensi yang sama dengan Wanda. Dan tak lama kemudian mayat Strange pun yang telah dikubur di awal film itu pun bangkit dan menjadi sebuah zombie. Dan benar saja, Strange yang sedang melakukan ritual pun diserang oleh roh jahat. Namun Christine berhasil menemukan alat yang dapat menghancurkan mereka. Namun tak hanya itu, zombie Strange pun ternyata diganggu oleh para roh-roh jahat tersebut. Namun akhirnya Strange justru bisa mengendalikan para roh-roh jahat tadi untuk membantunya melawan Wanda. Di waktu yang sama, Wong yang ternyata masih hidup berusaha memanjat kembali ke atas kuil untuk menghentikan Wanda. Kemudian zombie Strange pun datang dan mereka pun bersatu melawan para penjaga kuil yang melindungi Wanda. Zombie Strange pun berusaha melawan Wanda dan berhasil mengurungnya. Saat itulah zombie Strange pergi menghampiri Amerika dan meyakinkan kalau ia pasti bisa mengendalikan kekuatan yang ia miliki. Namun Wanda yang terkurung tadi berhasil bebas dan langsung menyerang jasad Strange. Amerika yang menyaksikan hal tersebut memberanikan diri untuk memukul Wanda. Dan Amerika membuka portal dimensi lalu mengirim Wanda ke tempat anak-anaknya berada. Namun anak-anak tersebut sangat ketakutan terhadapnya karena telah melukai Wanda di dimensi tersebut. Bahkan anak-anak itu melempari Wanda dengan benda-benda yang ada di sana. Hal tersebut akhirnya membuat Wanda sadar kalau apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Ia pun melihat dirinya yang ada di dimensi tersebut sangat bahagia karena telah berkumpul bersama kedua anaknya. Wanda pun yang menyesali semua perbuatannya berusaha menebus semua kesalahannya dengan cara menghancurkan kuil terlarang agar tak ada yang bisa menggunakannya lagi. Amerika dan Wong lalu berteleportasi ke dimensi asal. Mereka meninggalkan Wanda sendirian yang tertimbun di antara reruntuhan kuil. Mereka berdua menjemput Strange dan Christine yang ada di dimensi yang berbeda, lalu mengembalikan mereka ke dimensi asalnya. Diperlihatkan seluruh kitab Darkhold di seluruh alam semesta hancur terbakar karena telah dihancurkan oleh Wanda. Diperlihatkan juga kamar Taj dibangun kembali dengan Amerika yang kini bergabung menjadi salah satu murid di kamar Taj. Beberapa waktu kemudian, saat Strange sedang berjalan, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Lalu tiba-tiba muncul sebuah mata ketiga di dahinya. Tentu saja hal ini akibat sebelumnya ia menggunakan kitab Darkhold. Di kredit scene diperlihatkan seorang wanita tiba-tiba datang menghampiri Strange. Ia pun mengatakan bahwa perbuatan Strange sebelumnya telah menyebabkan penyerbuan sehingga Strange harus bertanggung jawab untuk mengatasi kekacauan tersebut. Lalu kemudian mereka berdua masuk ke dalam sebuah dimensi lain yang disebut Dark Dimension dan film pun tamat. Oke guys, gimana filmnya? Seru bukan? Dan dari film ini ada hikmah yang dapat kita petik, yaitu kita semua pasti memiliki orang-orang yang kita sayangi.
Dan demi mereka semua, kita rela melakukan apapun demi kebahagiaannya. Namun, terkadang muncul rasa ego yang besar yang justru menjebak kita untuk melakukan sebuah kesalahan yang menjadi penyebab keretakan dan juga kehancuran dari sebuah hubungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui batasan-batasan dan juga harus bisa menerima kenyataan yang terjadi meskipun pahit sekalipun. Terima kasih sudah menonton film ini. Dukung terus channel ini agar Mimin semakin semangat membuat kontennya dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.